Pemirsa, Donald Trump dan Kamala Harris akan bertemu untuk pertama kalinya dalam debat calon presiden. Dan bagaimana kedua capres ini akan meyakinkan pemilih bahwa merekalah yang akan jadi pilihan tepat untuk presiden? Dan kita sudah terhubung dengan Virginia Gunawan, jurnalis VOA di Gedung Putih, Amerika Serikat. Halo, selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam waktu Amerika Serikat. Virgi, bagaimana pentingnya dalam debat pada malam hari ini dan untuk pemilih serta calon presiden? Ya, rekan-rekan, 7 dari 10 warga Amerika Serikat ini mengaku mereka akan menonton debat antara Kamala Harris dan Donald Trump. Ini menurut jajak pendapat dari NPR, PBS, dan Marist. Dan sepertiga dari mereka yang akan menonton ini menyatakan debat malam ini akan membantu mereka untuk menentukan pilihannya. Dan ini akan jadi kesempatan pertama dan satu-satunya bagi kedua calon presiden ini untuk bertemu sebelum Pilpres November mendatang, di mana mereka akan berkesempatan untuk meyakinkan para pemilih bahwa mereka lah yang paling pantas untuk bisa duduk di Gedung Putih di belakang saya ini. Ini adalah debat yang kedua bagi Donald Trump yang pada akhir Juni lalu berdebat dengan calon presiden dari Partai Demokrat pada saat itu, yaitu petahana Presiden Joe Biden. Sementara bagi Kamala Harris, ini akan jadi debat pertama dan satu-satunya sejak ia dikukuhkan sebagai calon presiden dari Partai Demokrat pertengahan Agustus lalu di konvensi partai mereka. Ini juga jadi debat penting karena dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan, bahkan di sejumlah negara bagian seperti Pennsylvania, Minnesota, dan Virginia, ini mereka punya mekanisme in-person early voting atau mereka akan memilih terlebih dahulu secara langsung. Jadi kontestasinya semakin kencang ya. Dan ada selain dari debat capres yang akan nanti akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober nanti juga akan ada debat cawapres antara JD Vance dan juga Tim Walz. Saat ini menurut agregasi polling nasional yang dilakukan oleh 538.com, Kamala Harris unggul 47,1% dari Donald Trump yang saat ini ada di 44,4%. Namun juga perlu kita ingat bahwa pemilu di Amerika Serikat ini menganut sistem electoral college, di mana untuk jadi presiden, memenangkan suara populer itu tidak cukup, tapi juga harus berhasil mengamankan perhitungan suara elektoral. Rekan-rekan. Baik, Virgi, apa yang akan menjadi fokus dalam debat malam ini dan juga mungkin format dari debat ada yang menarik tidak yang bisa Anda sampaikan? Ya, tentu kebijakan keduanya akan dikupas tuntas ya, terutama terkait isu-isu ekonomi, imigrasi, hak reproduksi, juga yang terkini mengikuti insiden penembakan di sebuah SMA di Georgia, terkait kepemilikan senjata api, juga kebijakan luar negeri, utamanya isu perang di Timur Tengah dan Ukraina. Nah, latar belakang partai yang berbeda tentu punya perbedaan yang signifikan dalam memandang isu-isu ini, tapi yang perlu penting kita ingat juga adalah lawan debat Trump malam ini bukan lagi Biden melainkan Kamala Harris. Kubu kampanye Harris dan Partai Demokrat ini cukup optimistis. Mereka berharap Harris secara usia yang lebih muda, juga latar belakangnya sebagai seorang jaksa, diharapkan akan bisa perform atau tampil lebih baik ketimbang Biden yang pada debat kemarin itu tidak banyak membalas atau menjawab dari Trump. Sementara kita juga harus mengingat bahwa Harris ini baru jadi capres ketika Biden mundur akhir Juli lalu, sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi warga Amerika Serikat ini juga masih sebenarnya meraba-raba siapa sih sebenarnya Harris ini jika ia menjadi presiden, di luar bayangannya seorang Joe Biden sebagai perempuan dan juga dari kelompok minoritas di Amerika Serikat. Nah, sementara dari kubu kampanye Donald Trump, isu ekonomi dan imigrasi tentu akan jadi titik serang terutama bagi pemerintahan saat ini, di mana Kamala Harris termasuk dalam bagian pemerintahan saat ini. Dari serangkaian kampanye yang dilakukan Trump dalam narasi yang dibawanya ketika berkampanye, ini adalah selalu menyalahkan pemerintahan Biden terkait tingginya inflasi di Amerika saat ini, juga terkait dengan krisis di perbatasan selatan Amerika Serikat yang berbatasan dengan Meksiko dan tingginya jumlah imigran atau tingginya jumlah pengungsi yang masuk dari perbatasan selatan. Nah, kalau kita bicara soal format dari debat sendiri, yang menarik dari debat kali ini sebenarnya dalam kontestasi pemilu Amerika Serikat tahun ini, sebelum-sebelumnya debat capres itu dilakukan sebanyak 3 kali. Kali ini hanya 2 kali. Lalu juga tidak ada komite yang menyelenggarakan debat ini diasingkan atau dipisahkan karena kedua capres ini sebelumnya antara Biden dan juga Trump merasa bahwa hal yang dilakukan komite oleh debat itu adalah sesuatu yang terlalu mepet dengan pilpresnya sendiri.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita berbicara juga untuk mematikan mikrofon ketika debat dilakukan antara kedua capres. Dulu-dulunya, seorang capres yang sedang berdebat atau memberikan pendapatnya bisa disanggah secara langsung oleh lawannya. Tapi kali ini, mengikuti peraturan yang ditetapkan antara Biden dan juga Donald Trump pada debat pertama, mikrofon akan tetap dinyalakan mikrofon akan dimatikan ketika lawan berbicara, sehingga memberikan kesempatan bagi seorang capres itu untuk menyampaikan semua poin yang ingin disampaikannya itu secara seksama. Selain itu, kita juga melihat bahwa debat kali ini tidak menyertakan penonton. Jadi tidak ada tuh sorak-sorai penonton yang bisa bereaksi terhadap policy atau kebijakan yang disampaikan ataupun serangan-serangan personal yang akan disampaikan oleh kedua capres ketika melawan atau berdebat dengan kandidat dari partai seberangnya. Sehingga itu membuat jadi memang agak berbeda dibandingkan debat-debat pada pemilu-pemilu sebelumnya di Amerika Serikat. Rekan-rekan. Ya, terakhir Virgi, untuk hasil jajak pendapat yang dilakukan terakhir oleh Kamala Harris dan Donald Trump ini seperti apa? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada agregasi polling nasional yang menyampaikan bahwa saat ini Kamala Harris memang unggul sementara secara polling nasional. Dan angkanya ini cukup signifikan. Yang pertama, dilihat bahwa Kamala Harris ini memang lebih unggul dibandingkan Biden ketika ia maju pada saat itu. Dan marginnya itu memang sekitar antara 3% hingga 4%. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa mereka tidak merasa di atas angin, kubu kampanye Harris tidak merasa di atas angin, karena margin error 4% itu sangat-sangat kecil. Dan kemungkinannya bisa dibalikkan atau dibalikkan oleh lawan itu masih sangat kecil. Begitu pula dengan kubu dari Trump juga merasakan hal yang serupa, bahwa margin error 4% itu sangat kecil kemungkinannya. Namun yang perlu kita perhatikan juga dan yang paling penting dalam sistem pemilu di Amerika Serikat itu adalah Electoral College. Permainannya, perhitungannya itu bukan cuma suara populer siapa yang mendapat suara yang paling banyak, namun juga bagaimana caranya menentukan dari setiap negara bagian secara strategis, karena nantinya akan dikumpulkan jumlah-jumlah tertentu sebelum akhirnya memenuhi kuota untuk menjadi seorang presiden. Dalam sejarah Amerika Serikat, tidak sedikit presiden atau capres yang menang secara suara populer namun tidak mendapatkan suara Electoral College. Yang paling dekat kemarin adalah pada tahun 2016 ketika pemilu Hillary Clinton ini menang secara suara popularitasnya, namun secara Electoral College hitung-hitungannya itu ternyata miss dan memenangkan Donald Trump, sehingga Donald Trump yang menjadi presiden pada tahun 2016 lalu. Jadi perhitungan-perhitungan seperti ini yang sangat diperhatikan saat ini. Saat ini Kamala Harris dinyatakan atau dilihat dari perhitungan sementara menang di 3 negara bagian swing state atau negara bagian penentu. Ini adalah negara bagian yang masih tidak punya haluan yang dipegang pasti oleh partainya masing-masing. Kadang-kadang bisa menjadi Partai Demokrat, kadang-kadang bisa jadi Partai Republik. Jadi ini yang menjadi battleground field atau medan perang bagi para kubu kampanye keduanya. Rekan-rekan. Ya, baik. Terima kasih Virginia Gunawan, jurnalis VOA melaporkan dari Washington DC, Amerika Serikat.